Selamat berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Di video ini kita masih membahas terkait tema game teori, dan bahasan kita kali ini adalah repeated and sequential games. Apa itu? Kita bahas. Kita mulai dengan repeated games. Pembahasan kita terkait game teori sampai dengan saat ini adalah permainannya dilakukan sekali. Oke, kemudian kita menentukan strategi terbaik. Sekali lagi, permainannya hanya sekali. Oke. Namun saat kita menganalisis perilaku perusahaan, sebagian besar games yang mereka lakukan adalah games yang berulang, games yang repeated, permainan yang berulang. Nah, strategi yang akan diambil perusahaan itu ditentukan oleh historis games sebelumnya. Oke, mungkin gambarannya seperti ini. Jadi yang pertama, di saat T sama dengan 1, perusahaan akan melakukan permainan, akan melakukan games, akan melakukan aksi dan reaksi, akan menentukan strateginya masing-masing. Atas games pertama tersebut ada payoff. Nah, di periode selanjutnya perusahaan akan melakukan games lagi karena games akan terus berulang, akan melakukan aksi, reaksi, dan seterusnya. Tetapi saat melakukan games kedua, perusahaan akan melihat bagaimana historis dari payoff, historis dari strategi yang telah dijalankan sebelumnya. Itu akan menentukan permainan di games kedua, di T sama dengan 2. Kemudian akan menghasilkan payoff lagi, kemudian akan melakukan games lagi, dan seterusnya. Inilah yang kita sebut sebagai repeated games, permainan yang berulang. Misalnya ada perusahaan yang akan bermain, dalam tanda kutip, dengan menentukan harga. Strategi mereka adalah menetapkan harga yang low atau menetapkan harga yang high. Kemudian payoff matrixnya seperti ini. Nah, dalam permainan dengan payoff di bawah, Nash equilibriumnya adalah low, artinya kedua perusahaan akan menetapkan harga yang rendah. Namun kita telah berdiskusi di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa dengan melakukan kompromi, dengan melakukan kolusi, yaitu kolusi dengan menetapkan harga yang high dan high, artinya perusahaan satu menetapkan harga yang tinggi, perusahaan kedua juga menetapkan harga yang tinggi, kedua perusahaan akan mempunyai payoff yang lebih tinggi. Nah, kalau permainan ini dilakukan secara berulang, repeated games, di periode selanjutnya juga seperti itu, maka sekali lagi perusahaan akan melihat historis dari payoff permainan sebelumnya. Strategi repeated games yang populer adalah kita sebut sebagai tit for tat strategy, artinya strategi dalam tanda kutip balas dendam. Oke. Dalam strategi ini, pemain akan merespon strategi yang diambil oleh pemain lainnya di periode sebelumnya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa repeated games akan melihat historis dari games sebelumnya. Jika ternyata di periode sebelumnya tetap bekerja sama, maka perusahaan akan bekerja sama lagi, akan tetap kompromi lagi, akan tetap kolusi lagi, menetapkan harga yang high juga. Namun, jika strategi yang diambil adalah ternyata pemain kedua, perusahaan kedua bukan kooperatif, artinya mengingkari, maka perusahaan pertama akan melakukan tit for tat strategi tersebut, akan balas dendam. Dia akan mengambil strategi yang serupa. Inilah tit for tat strategy. Jika repeated games dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas dan kedua pemain mengambil strategi tit for tat, maka perusahaan tidak mempunyai insentif untuk ingkar. Penjelasannya seperti apa? Kita bahas. Jadi, dengan ingkar, perusahaan akan memperoleh payoff yang lebih tinggi. Namun periode selanjutnya dan seterusnya sampai waktu yang tidak terbatas, dia akan memperoleh payoff yang lebih rendah daripada payoff kolusi atau kooperatif. Jadi setelah dihitung, ternyata nilai lebih payoff karena dia ingkar itu akan diakumulasi dan nilainya itu tidak lebih besar daripada kerugian yang akan dia terima dengan payoff yang lebih rendah karena ingkar tersebut. Dengan demikian, jika repeated games dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas, maka secara rasional semua pemain akan menetapkan harga yang tinggi. Mereka akan tetap kooperatif. Bagaimana jika repeated games dilakukan dalam waktu yang terbatas? Tidak terbatas, tapi dalam jangka waktu yang terbatas. Maka strategi yang rasional adalah
Set atau menetapkan harga yang tinggi di sepanjang periode, artinya tetap kompromi, kecuali di periode yang terakhir. Di periode terakhir kompromi. Di bulan terakhir kita mengeset harga yang rendah, sehingga perusahaan akan memperoleh payoff yang tinggi tanpa memperoleh balasan atau tit for tat dari pesaing karena periode sudah habis. Itu adalah pemikiran yang rasional jika games dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas. Namun ingat bahwa kedua pemain, semua perusahaan yang ikut dalam permainan ini akan berpikir yang sama karena mereka akan sama-sama rasional. Jika berpikir seperti ini, maka kalau ada dua perusahaan akan berpikir sama, menetapkan harga yang tinggi di sepanjang periode, kecuali di periode terakhir kedua-duanya akan menetapkan harga yang rendah. Oke. Tentu ini akan direspon dengan perusahaan yang lain. Oke, kalau gitu saya satu periode sebelumnya akan menetapkan harga yang lebih rendah. Oke, tetapi perusahaan lain akan berpikir seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi akhirnya adalah kedua pemain atau kedua perusahaan itu akan menetapkan harga yang rendah di tiap periode. Itu jika repeated games dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas. Sekarang kita akan membahas sequential games. Jenis games ini, jenis permainan ini adalah permainan yang berurutan. Oke, dalam permainan ini kedua pemain melakukan aksi atau strategi secara berurutan, tidak secara simultan tetapi berurutan. Artinya, pemain pertama mengambil strategi terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pemain yang kedua, berdasarkan strategi yang telah diambil oleh pemain pertama. Nah, dalam penentukan strategi, pemain pertama ini akan mempertimbangkan best response pemain kedua. Sehingga apa? Sehingga payoff-nya dia dengan mengambil strategi yang pertama itu bisa optimal. Nah, jenis permainan ini telah kita bahas saat kita mempelajari model oligopoly Stackelberg model. Mungkin bisa direview lagi video sebelumnya. Contoh dari sequential games adalah seperti ini. Ini kasusnya sama dengan apa yang kita pelajari di video sebelumnya. Dua perusahaan akan mengeluarkan produk baru, jenisnya adalah crispy atau sweet dengan payoff matrix seperti ini. Oke. Misalnya, kalau yang sebelumnya kita bahas adalah mereka melakukan strategi secara simultan, secara bersama-sama. Namun kasusnya sekarang berbeda. Jika perusahaan satu mengambil strategi terlebih dahulu, strategi apa yang seharusnya dia pilih? Oke, kita bisa membuat decision tree, kemudian berpikir dari belakang, backward from the end. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kita membuat decision tree seperti ini. Form 1 dia akan memilih crispy atau sweet. Kita berawal dari form 1 karena ini yang akan kita analisis, strategi apa yang dipilih. Oke. Jika crispy, form 2 akan memilih opsi bisa crispy, bisa sweet dengan payoff seperti ini. Oke. Kemudian kita tentukan best response perusahaan kedua. Best response perusahaan kedua adalah yang kita kotakin yang berwarna ungu. Inilah best response. Oke. Kemudian di antara best response tersebut, kita tentukan mana yang memberikan payoff terbesar untuk perusahaan satu. Payoff untuk perusahaan satu adalah angka yang di depan. Kita bandingkan 10 atau 20, tentu 20. Oke. Jadi inilah yang kita ambil. Agar ini terjadi, maka perusahaan satu harus mengambil strategi yaitu memproduksi sweet. Ini adalah cara berpikir kita yang terbalik tadi, backward from the end. Oke. Jadi kalau perusahaan satu mengambil strategi terlebih dahulu, dia seharusnya mengambil strategi untuk memproduksi jenis produk sweet. Ini adalah contoh lain sequential games yang telah kita pelajari saat kita membahas model Stackelberg. Oke, kita ulangi. Fungsi permintaan di model yang kita bahas di Stackelberg adalah P sama dengan 30 min Q, di mana Q merupakan akumulasi dari duopolis. Q1 ditambah Q2, karena ada dua perusahaan. Dan kita memperoleh hasil seperti ini. Jika dilakukan secara simultan, strategi yang diambil adalah 10-10, artinya kedua perusahaan akan memproduksi 10 unit. Itu adalah strategi yang diambil secara simultan dan mereka tidak melakukan kerjasama. Jika perusahaan satu menetapkan strategi terlebih dahulu, strateginya adalah 15-7,5, artinya perusahaan satu memproduksi 15 unit, perusahaan kedua memproduksi 7,5 unit. Jika kedua perusahaan kolusi, kooperatif, bekerja sama, strateginya adalah
mereka sama-sama akan memproduksi 7,5 unit karena ini akan memberikan payoff yang besar. Oke. Ini kita bisa analisis dengan sequential games dengan yang telah kita pelajari tadi. Kita bisa membuat payoff matrix-nya. Oke, perusahaan satu mempunyai 3 strategi, entah dia memproduksi 7,5 unit, 10 unit, atau 15 unit. Dan firm 2 juga seperti itu. Strateginya adalah memproduksi 7,5 unit, 10 unit, dan 15 unit. Dan payoff-nya tergambar seperti ini. Oke, hal ini bisa kita analisis dengan payoff matrix dan sequential games tadi yang telah kita pelajari. Oke, dari payoff tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Best respon perusahaan 2 saat perusahaan 1 memproduksi 7,5 unit adalah 10. Oke. Best respon perusahaan 2 saat perusahaan 1 memproduksi 10 unit adalah 10 juga. Dan best respon perusahaan 2 saat perusahaan 1 memproduksi 15 unit adalah 7,5. Ini cara berpikirnya yang tadi ya, yang backward from the end tadi. Dari belakang kita tentukan best respon dari perusahaan yang kedua. Oke. Nah, dari masing-masing best respon ini kita tentukan berapa payoff dari perusahaan satu. Jadi dari masing-masing best respon perusahaan 2 tadi, payoff-nya seperti ini. 93,75, 100 dan 112,5. Oke. Jadi sekarang perusahaan satu itu harus memilih yang memberikan payoff yang terbesar dari best respon perusahaan 2 tersebut. Payoff terbesarnya berapa? Payoff terbesarnya adalah 112,5, yaitu saat perusahaan satu memproduksi sebesar 15 unit. Jadi ini yang dilakukan oleh perusahaan satu. Jika dia melakukan langkah pertama, menentukan strategi terlebih dahulu, maka dia seharusnya memproduksi 15 unit.